Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Julia Astuti dari kelas 12 DKV. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Adi Fotografi Studio. Bab 1A, latar belakang praktik kerja lapangan atau PKL. PKL adalah model pendidikan profesional yang memadukan sinkron, teori sekolah dengan praktik langsung di industri. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan keahlian siswa dengan kebutuhan lapangan kerja dan membentuk etos kerja yang baik seperti disiplin, inisiatif, dan kerjasama. Pengalaman di Adi Fotografi Studio telah memberikan saya gambaran nyata mengenai dunia usaha fotografi dan kesempatan untuk menerapkan ilmu DKV secara langsung yang tidak dapat diperoleh di sekolah. Selanjutnya, B. Tujuan praktik kerja lapangan. 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa atau siswi. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa atau siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Manfaat praktik kerja lapangan. 1. Menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan mantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa yang terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa atau siswi agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Bab 2A. Sejarah tentang perusahaan. Adi Fotografi Studio didirikan pada awal tahun 2019, tepatnya berdiri pada tanggal 25 Agustus 2019 dengan tujuan memaksimalkan dan memberdayagunakan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki pendirinya. Yang lahir dari latar belakang hobi di dunia fotografi, Adi Fotografi Studio ini beralamatkan di Jalan WR Supratman, Gang Setia 1, No 03 RT 20 RW 01 Kandang Limun, Unit Belakang, Kota Bengkulu. Dan di sini tertera struktur organisasi Adi Fotografi Studio. Pemilik Septa Oktaria Dinata, admin Eka Jumratul Aini, fotografer Septa Oktaria Dinata. Selanjutnya, C. Visi perusahaan. Menjadi studio fotografi terkemuka yang menginspirasi melalui karya visual kreatif dan inovatif. D. Misi perusahaan. Memberikan layanan fotografi dan multimedia berkualitas tinggi, mengedepankan kreativitas dan profesionalisme dalam setiap proyek, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi talenta muda di bidang fotografi dan multimedia. D. Profil perusahaan Adi Fotografi Studio. Nama perusahaan Adi Fotografi Studio. Bidang usaha jasa fotografi. Tahun berdiri 25 Agustus 2019. Alamat Jalan WR Supratman, Gang Setia 1, No 03 RT 20 RW 01 Kandang Limun, Unit Belakang, Kota Bengkulu. Pemilik Septa Oktaria Dinata. Kontak WhatsApp yang tertera di sini dan Instagram Adi Foto Studio. Dan di sini terdapat aset perusahaan dan lokasi perusahaan. Bab 2. Tata tertib perusahaan. 1. Datang harus tepat waktu dan pulang harus tepat waktu pula. 2. Disiplin dalam segala hal terutama dalam melaksanakan kegiatan PKL. 3. Boleh izin tidak masuk tapi harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap pegawai kantor. 6. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor. 7. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di kantor. 8. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor. Dan di sini tertera jam kerja Adi Fotografi Studio. Bab 3A. Dasar teori. Secara teori, proses editing dan retouching setelah pemotretan dilakukan penyempurnaan warna, warna kulit, pencahayaan, dan kontras menggunakan software seperti Adobe Photoshop atau Lightroom tanpa mengubah bentuk asli wajah. Editing hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas visual agar tampak rapi dan profesional. Melalui kegiatan ini, siswa jurusan DKV dapat memahami bagaimana teori fotografi dan desain visual diterapkan dalam praktik nyata di studio foto, khususnya dalam menciptakan pas foto yang memenuhi standar formal sekaligus memiliki komposisi visual yang baik. B. Pembahasan laporan. Langkah-langkah pengeditan pas foto. A. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu komputer, kedua aplikasi Adobe Photoshop, dan ketiga file foto. B. Langkah-langkah pengeditan pas foto di aplikasi Adobe Photoshop. 1. Langkah pertama, kita membuka Photoshop. 2. Kemudian memilih dan memasukkan file foto yang akan diedit dengan menekan Ctrl+O. 3. Selanjutnya crop foto dengan ukuran 4x3, jika sudah pas klik centang. 4. Kemudian crop foto sesuai ukuran 3x4 cm 300 ppm. 5. Selanjutnya menyeleksi dengan menggunakan tool Quick Selection. 6. Kemudian menghapus background. 7. Lalu masukkan kode warna yang ingin digunakan, warna merah DD0000. Selanjutnya menambahkan warna di background dengan Paint Bucket Tool.
9. Setelah itu, menyeleksi bagian wajah menggunakan Quick Selection Tool. 10. Lalu mengatur kecerahan wajah dengan mengklik Ctrl+M. 11. Selanjutnya, mengatur gelap terang wajah dengan mengklik Ctrl+L. 12. Selanjutnya, simpan pas foto dengan mengklik Ctrl+Alt+S dan rubah file JPEG, lalu klik Save. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana praktik kerja lapangan dengan instruktur atau pembimbing praktik kerja lapangan. Selanjutnya, praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. A. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL demi kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikutnya. Yang pertama, sebaiknya pemilihan waktu dan tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan pada saat yang tepat, sehingga siswa tidak kesulitan menentukan tempat PKL yang terbaik sesuai kompetensi keahlian multimedia. Yang kedua, jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya akhiri, terima kasih.